Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Dalam hal ini kita akan bahas tune up motor bensin konvensional, khususnya kaitannya dengan sistem pendinginan air. Mari kita lihat sistem yang ada dalam pendinginan air. Di sini ada komponen sebagai berikut. Ada radiator isinya air, kemudian masuk ke selang disuplai pompa dorong ke blok silinder ke kepala silinder. Kalau mesin kerja semuanya panas, kemudian ini termostat kena panas, buka, air di sini ngalir ke radiator. Nah, air panas di radiator didinginkan oleh kipas. Setelah dingin turun lagi, masuk lagi. Nah, itu riwayat sistem pendinginan air. Ya. Sekarang kita lihat keselamatan kerja. Kalau di bengkel itu hati-hati ya. Biasanya banyak mesin panas karena orang datang dari perjalanan masuk bengkel, mesin masih panas. Hati-hati kalau terkait dengan sistem pendinginan. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau mesin panas itu pendinginan bertekanan, maka jangan sekali-kali tutup radiator langsung dibuka. Tunggu sebentar, setelah itu cari lap taruh di atasnya, kemudian tutup ini ditekan sedikit, diputar ke arah kiri berlawanan jarum jam. Pelan-pelan sedikit aja sampai bunyi. Nah, itu artinya bunyi tekanan yang sudah keluar. Kalau tekanan sudah keluar, insya Allah dibuka aman, jadi udah nggak nyembur lagi. Tapi kalau masih bertekanan, air bisa nyembur ke muka kalian. Nah, ini nggak boleh ya. Baik, itu keselamatan kerja. Kemudian kita lihat pemeriksaan kebocoran yang ada dalam sistem ya. Nah, ini radiator semacam ini lehernya, nanti pakai alat ini. Alat ini namanya radiator tester atau radiator cap tester ya, karena bisa dipakai untuk tutup dan radiatornya. Kemudian alat ini perhatikan lehernya, panjang dan lebarnya ya. Kemudian setelah itu kita lihat nanti dipasang sesuai dengan ini ya. Ini bisa dibolak-balik, sesuaikan karet ini dengan leher radiator ya. Kalau udah dipasang, langkah berikutnya adalah memberi tekanan ya. Alat ini udah dipasangkan ya, dipasangkan ke radiator, beri tekanan ya. Berapa tekanan yang diizinkan di sini? Karena di dalam sistem kaitan dengan air yang ada di dalam sistem, maka tekanan diizinkan adalah hanya yang tertulis di tutup. Kalau tertutup 90 atau 09, maka ikutin ini. 09 berarti 09 bar atau 09 kg per cm persegi. Angka 90 berarti 90 kilopascal. Tergantung alatnya ini. Yang mana? Kalau di sini kilopascal, yang dilihat sini. Berarti boleh diberikan tekanan maksimal adalah 90 ya. Kalau lebih dari situ, katakanlah diberikan tekanan 120 atau 110, maka sistem pendinginan akan jebol, akan bocor ya, bisa di selang, bisa di radiator dan lain-lain ya. Jadi dilarang. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau udah beri tekanan 90, periksa kebocoran. Di selang-selang ini periksa ya. Di mana? Di selang, packing pompa, kepala silinder, rumah termostat, sil pompa dan lain-lain. Kalau nanti diketemukan pompa airnya netes-netes begini, berarti sil pompa ini bocor ya. Kalau yang bocor sil, biasanya kalau di bengkel diganti pompanya, bukan diganti silnya. Sebab ganti silnya memang agak sulit ya, maka yang banyak ganti pompanya. Ya. Kita lanjut. Pemeriksaan fungsi tutup radiator ya. Nah, tutup radiator pertama dilihat nih katup tekan yang hitam ini, katup tekan. Ini karetnya ya. Periksa robek-robek enggak ya. Kemudian ini penguncinya, periksa juga udah lepas apa belum atau patah apa enggak ya. Kemudian kalau udah periksa, dibersihkan karena mau diperiksa ya. Bersihkan dulu. Nah, dari kotoran. Setelah dibersihkan, baru pasang ketutup radiator cap tester ya. Bisa dipasang ke adaptor ini, bisa juga tutup ini langsung pasang sini, tergantung situasi. Kalau dengan pasang langsung sini bisa pas, ya pakai ini. Kalau nggak pas, berarti pakai adaptor. Adaptor ini nanti ukurannya berbeda-beda, cari yang ukurannya sama ya. Kalau dipasang, baru nanti periksa beri tekanan ya. Oke. Berapa beri tekanan? Kalau untuk tutup radiator ya, tekanannya pertama yang ini sama, tapi kalau mau diberikan lebih sedikit boleh ya, karena ini hanya tutup, jadi nggak rusak. Kalau diberikan lebih, katakanlah di sini harusnya 90 diberikan 100, ini boleh.
Tapi nanti yang jelas setelah 100 akan turun menjadi 90. Nah, kalau di 90 jarum ini diem saja, berarti tutup ini bagus. Tapi kalau udah sampai 90, jarumnya langsung turun lagi, berarti katup tekan ini sudah jelek, berarti bocor ya. Harus diganti ya. Nah, kalau nggak diganti, ya tekanannya rendah, nanti airnya mendidih, nggak boleh air mendidih ya. Ya, baik, kita lihat fungsi termostat. Sama ya, periksa ini juga. Ini tutup radiatornya dibuka, termometer dipasang ke lehernya radiator. Leher radiator kan ada airnya, celupkan di air situ. Kemudian mesin dihidupkan. Pada saat pertama ya, nggak ada aliran air. Karena apa? Walaupun mesin hidup, termostat masih menutup seperti ini. Karena apa? Suhunya belum sampai suhu kerja ya. Jadi nutup. Nah, nanti beberapa saat, ya kurang lebih mungkin 2 menit ya. Nah, nanti termostat sudah mulai buka. Kalau buka berarti air panas ini ngalir radiator. Nah, radiator kena termostat, maka termostat akan naik temperaturnya. Nah, nanti pada saat sudah naik ke suhu kurang lebih 70 sampai 85, itu naiknya akan cepat ya, sampai 90 gitu. Kenapa cepat? Karena ini bukanya udah lama, air panas yang keluar ke radiator banyak. Nah, karena airnya panas banyak, termometer yang di radiator kena panas, akhirnya termometer juga naik ya. Itu. Jadi ciri-ciri termostat buka adalah ada aliran air dari mesin ke radiator. Nah, itu ciri-cirinya ya. Baik, kita lihat tutup radiator. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita lihat ya. Tutup radiator itu, ini ada katup tekan yang lebar tadi, yang warna hitam nih, katup tekan. Hitam pinggirnya ya, tapi ini pakai pelat. Nah, di sini yang kecil tengah ini katup isap atau katup vakum. Ini katup tekan atau katup pelepas ya. Bagaimana cara kerjanya? Tadi pada saat diberikan tekanan, di sini ada tekanan air pendingin. Kalau tekanannya sampai 90 kilopascal, ini kedorong keluar. Ini kedorong. Kalau kedorong, air mengalir ke reservoir. Nah, saat ini mengalir, di sini kosong. Saat kosong berarti ada vakum. Vakum katup isap keisap. Nah, air yang tadi masuk lagi ke sini, masuk lagi. Jadi air itu hanya mondar-mandir. Di sini tekan keluar sampai reservoir keisap lagi. Jadi nggak ada yang kebuang. Maka sistem pendinginan airnya nggak pernah habis. Kalau situ masih bagus, karena apa? Keluar ke reservoir keisap lagi, ya. Itu. Nah, kenapa dikasih tekanan ini? Ada bekas yang tekan supaya di sini tekanannya lebih besar dari atmosfer normal. Ya, harus di atas atmosfer normal. Berapa? Di atasnya tadi 90. Kalau atmosfer normal suhu 100 derajat, air mendidih. Tapi kalau diberi tekanan sampai 0,9 bar atau 90 kilopascal, maka walaupun 100 derajat belum mendidih. Sebab kalau mendidih airnya habis ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu. Nah, ini tadi katup isapnya buka kalau di sini mesin dingin. Pengertian dingin itu artinya tadi panas sekali, pasnya udah keluarin, baru dingin ya. Bukan dingin seperti mesinnya nggak dihidupkan, bukan ya. Tapi lebih sudah turun dari saat di sini bertekanan ya. Kemudian bagaimana kalau air nambah? Nah, nambah air bagaimana? Pertama lihat di radiator ya. Kalau nambah tambah sedikit sampai ke leher. Kemudian yang kedua dilihat di reservoir. Reservoir lihat maksimumnya ya. Nambahnya sampai maksimum aja, nggak usah dipenuhi sampai atas. Sebab kalau penuh sampai atas, itu nanti saat mesinnya panas, ini luber air keluar bisa kena macam-macam, banyak kabel, banyak besi nanti bisa berkarat, kabel bisa konslet dan lain-lain. Maka diusahakan di sini tidak ada air yang keluar apabila ini diisi ini hanya sampai maksimum ya. Baik, selanjutnya gangguan-gangguan pada sistem pendinginan ya. Ada gangguan air pendingin kurang, gejalanya adalah mesin panas. Akibatnya adalah packing kepala silinder bocor, kepala silinder retak ya. Gangguan kedua, termostat tidak terpasang. Biar temperaturnya dingin ya. Suhu kerjanya lama. Kenapa? Karena belum panas sudah dikipasi, belum panas udah kipasin. Kenapa? Nggak ada termostat, jadi alirannya muter terus ya. Tapi resikonya bahan bakarnya boros ya. Yang ketiga, katup tekannya rapat ya, nggak kebuka. Nah, tekanannya tinggi ini ya. Jadi katup tekannya tidak rapat, tidak rapat. Berarti di sini tekanannya kurang. Kalau tekanan kurang, berarti air bisa mendidih.